Pak kuat. Oh, udah. Ada rezeki bapak ni, bapak. Udah dapat rezeki bapak. Kalau menurut sudut pandang saya sebagai orang Mandiling, orang Malaysia itu bak kacang lupa kulit dan rasa. Beras habis. Live solusinya. Wow, Kakak Mira, thank you for the donut. Music. Wow, di jalan Mira. Orang Malaysia itu sombong, angkuh, kacang lupa kulitnya, tidak ramah, kemudian suka membuli. Itulah segelintir pemikiran netizen Indonesia yang mungkin belum tahu tentang orang Malaysia. Tapi pada faktanya banyak netizen yang tidak tahu tentang kebaikan orang Malaysia. Saya sangat sedikit terkejut ya ketika teman saya itu bercakap wadidaw di tempat pekerjaan. Nah, ternyata teman saya yang daripada Malaysia ini, beliau itu sering memberikan gift kepada Joget Satbor yang selalu bilang beras habis, live solusinya. Joget wadidaw ini memang menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi ada TikToker daripada Malaysia yang paham akan keadaan joget wadidaw. Mereka ini sebelumnya adalah seorang petani. Dan saya juga sangat-sangat agak terkejut juga ya. Ternyata teman saya itu katanya kalau melihat joget wadidaw itu terhibur. Tetapi sebenarnya joget wadidaw di Indonesia sendiri juga menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Seperti apa penilaian kita. Yang penting kalau bisa jangan ikut joget-joget kayak gitu semua lah. Kalau andai kata ikut joget-joget semua, bagaimana Indonesia akan menuju emas kalau warganya joget semua? Ya, untuk yang mungkin suka joget-joget, biarlah joget-joget. Dan saya berharap suatu saat nanti mereka pun juga bisa berubah untuk tidak joget terus. Seperti apa pandangan orang Malaysia tentang Joget Satbor? Ada yang dibuat parodi untuk hiburan, ada juga yang memberikan kisah sedihnya di balik joget wadidaw. Dan untuk sahabat-sahabatku semua, orang-orang Malaysia itu sangatlah baik. Pada faktanya, ketika konten kreator daripada Malaysia datang ke Indonesia, mereka selalu berbagi kebaikan. Mungkin segelintir netizen yang tidak paham tentang orang Malaysia akan sering menganggap, oh, orang Malaysia sombong, orang Malaysia angkuh. Mungkin kalian terpengaruh di video-video TikTok ya, yang kadang-kadang memang ada juga dua negara yang selalu menimbulkan kontroversi. Akan tetapi dua-duanya sebenarnya itu berhubungan sangat mesra di dunia nyata. Oke, mari kita simak sahabatku semua. Inilah di sebalik joget wadidaw dan kebaikan orang Malaysia ketika datang ke Indonesia. Wow, Kakak Mira, thank you for the donut. Music. Wow, di jalan Mira. Waduh, ini gimana kak? Mira, awe. Tepuk tangan. Sudah pernah. Belum lagi. Kita try. Tadi. Dah. Dah. Enggak ada orang dan tadi kayak music. Wow, wadidaw. Jangan ikut-ikutan kak, jangan ikut-ikutan. Wadidaw Kakak Mira. Abang yang buat live beras habis tu. Bukan. Beras habis. Live solusinya. Kerja joget. Oh my wow. Wadidaw. Yang ini ngampula. Join live sekarang juga. Aduh, nggak seperti itu, bang. Nggak usah ikut-ikutan. Beras habis. Live solusinya. Kerja joget. Semakin hari semakin kerap kita nampak Betul. orang-orang Indonesia buat live sambil minta gift, minta donation, lepas tu diorang menari. Dan makin lama makin ramai tau. Bukan seorang dua, bukan satu kumpulan, dua kumpulan. Aku tak tahulah berapa puluh Satu kampung, Mas. kumpulan yang ada yang buat Ada. live untuk minta donation ni. Tapi kalau korang nak tahu, lagi-lagi orang Malaysia sebenarnya ada dark story di sebalik diorang menari ni. Di sebalik orang-orang kampung ni ada cerita sedih sebenarnya.
Sebab kalau korang perasan, bila korang masuk ke dalam live diorang ni, diorang menari kan. Tapi kalau korang perasan, yang belah-belah belakang pun menari juga. Kumpulan yang lain, handphone yang lain, belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Macam satu kampung menari live Betul. sambil meminta duit ni. Sebenarnya ramai daripada diorang ni kerja petani. Dan diorang ni underpaid. Gaji diorang sangat-sangat sikit, sangat-sangat ciput guys. Betul. Memang betul-betul menyedihkan. Antara info yang aku dapat lepas aku research, aku tengok diorang dapat lebih kurang RM15,000 satu hari. Kau nak tahu tak berapa banyak tu? Lebih kurang RM4 ke RM5 satu hari guys. Guys, dekat Malaysia ni RM5 sejam pun tak dapat tahu. RM5 sejam tu memang kira engkau ni bos paling dujana lah. Sekarang pun paling minimum RM10 sejam. Tapi dekat Indonesia boleh dapat RM5 sehari sahaja. Sebulan diorang dapat 100 lebih sahaja ataupun beratus-ratus ringgit sahaja. Itu kisah sedih orang Indonesia. Jadi diorang ni memang dah tak ada cara lain, memang kena buat benda-benda macam ni lah. Wadidau live sambil mengharapkan orang-orang kaya, orang-orang dermawan untuk donate gift dekat diorang. Setiap kali diorang dapat donat, diorang akan menari. Donat ni sebenarnya RM2 je. RM2 ni nak kongsi berapa orang tu? Cuba korang kira berapa orang. Okay? Berapa banyaklah sangat diorang dapat sambil buat live ni. Sebab diorang kongsi ramai-ramai kan. Tapi diorang ni memang dah tak ada jalan lain. Sebab itulah kalau yang nampak diorang menari ni, kita sebenarnya tak boleh nak komen, tak payahlah menari, pergi cari kerja lah. Kerja pun tak ada weh. Kerja pun Betul, Mas. underpaid. Iya. Kerja pun bayaran tak setimpal. Diorang dah tak ada solusi yang lain. Maka solusi untuk orang-orang Indonesia, joget. Jadi saya tak tahulah keadaan ini akan berubah ataupun tidak, tapi inilah sedihnya, realitinya kehidupan orang-orang miskin di Indonesia. Sebab itulah ada yang berhijrah ke Malaysia cari kerja dan sebagainya, dan ada yang tak mampu berhijrah tu, diorang joget. Jadi itulah sedikit cerita pasal diorang ni. Macam biasa, korang yang nakkan isu semasa, info terkini, boleh tekan butang follow dekat sini. Petani Indonesia makin terpinggirkan, lebih memilih joget skateboard untuk dapat cuan. Hal ini terjadi di daerah Sukabumi yang mana banyak para petani berbondong-bondong untuk menjadi konten kreator TikTok. Bahkan ada juga yang sekarang sudah diproses oleh polisi karena terkait dengan promosi. Kekhawatiran tentunya bagaimana profesi petani sudah tidak menarik lagi bahkan oleh kalangan orang tua, apalagi oleh kalangan muda. Karena tadi mereka mengaku bahwa ketika menjadi konten kreator TikTok, live TikTok, mereka dapat 700.000 per hari. Sementara tentunya ketika mereka menjadi petani, kita tahulah pendapatan petani seberapa. Nah, ini menjadi perhatian bahwa kedepannya petani itu harus dijamin dari segi pendapatan mereka. Bahwa mereka harus dapat harga yang layak, kemudian mereka harus dapat pendapatan yang layak juga untuk lebih sejahtera. Bagaimana menurut teman-teman semua, sobat Melak semua? Kalau menurut sudut pandang saya sebagai orang Mandiling, orang Malaysia itu bak kacang lupa kulit. Narasinya ingin bersatu tetapi sombong dan angkuh. Daripada akaunnya Sultan Nasution. Saudara, buktikan kepada saya, orang Malaysia ini khususnya Melayu, baik Jawa, baik Boyan, baik apa yang duduk Malaysia berpuluh tahun ini sombong. Buktikan kepada saya. Ya. Kalau saya saja kita bercakap dengan rasa hati yang sakit, tak guna. Ya. Kita harus bercakap dengan pemikiran yang jelas. Betul sekali, Bang. Tegas, dengan keilmuan. Ya. Bukan hanya bercakap secara kesombongan. Kamu mengatakan orang Malaysia sombong, orang khususnya mungkin Melayu. Tapi bagi saya, Melayu Malaysia ini, rakyat Malaysia beragama Islam ini adalah yang terbaik. Buktinya, refer balik YouTuber dan TikToker Indonesia yang berada di Malaysia. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana pekerja-pekerja TKI yang Malaysia yang bekerja dengan baik, balik kampung sudah hidup agak-agak senang. Ada memiliki rumah sembako, ada memiliki warung, Betul. sudah membuat rumah. Betul, Bang.
ramai TKI-TKI yang ilegal mendapat layanan yang baik sebab kamu mengatakan Malaysia ni sombong. Ya. Perkataan kamu ni seolah memprovok. Betul, pekerja ilegal itu salah. Tapi bila pihak berkuasa menangkap, mereka akan memburu. Ini bukannya di Malaysia. Satu dunia macam ni. Ya. Jadi tak usahlah kamu beranggapan yang Malaysia ni sedemikian. Ya. Hampir 2 juta rakyat Indonesia ada di Malaysia, bang. Betul sekali. Kalau Malaysia sombong, mereka sudah lama lari. Malah ramai yang dapat PR. Malah ramai yang menikah dengan warga tempatan. Betul. Cuba semak komen-komen yang lain itu. Adakah mereka kata Malaysia sombong? Kamu saja mengatakan Malaysia sombong. Sebab mungkin kamu kecewa. Tak dapat kerja di Malaysia mungkin. Ataupun kamu sudah hidup senang di Indonesia. Mungkin. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah. Ini angpaunya ini belum tahu aku isinya berapa. Kita kasih aja sama istri dan anak-anak. Kita unboxing berapa dikasih sama orang macisu semua ya kan. Aduh baik kali mereka. Adek, abang, kita dapat angpau rezeki. Nah, Dapat adalah tip adek. dari Ah, adek. Malaysia. Alhamdulillah. Abang, kongsi sini abang sini. Sini. Kongsi sama adek cepat. Bukalah. Berapa ya? Siapa cakap orang Malaysia sombong? Pada faktanya, masnya berapa? Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Kasyu. Masya Allah. Terima kasih, Mak. Bilang apa? Makasih. Bilang apa, Nak? Makasih, Bu. Bilang salam. Dengan Amira. Iya. Bye. Dadah. Ada. Adik, Masya nenek. Allah. Ini deh. Terima kasih, Kak. Tipnya 400.000 ya Allah. Kan, Bu. Rezeki. Alhamdulillah. Joget wadidaw. Di sebaliknya ada kisah sedih seorang petani yang berpenghasilan sangat minim. Mungkin sebagian masyarakat Malaysia tidak tahu ya akan nasib petani kecil yang ada di Indonesia. Saya juga seorang petani kecil dan memang menjadi seorang petani kecil di Indonesia itu dibilang sulit ya sulit, tetapi dibilang enggak sulit tergantung kita mau membawanya ke arah kemana. Kalau memang petani kecil di Indonesia itu untuk penghasilan memang sangat minim, tetapi tidak semuanya. Akan tetapi kalau yang memang benar-benar teruk, memang sangat teruk. Jadi saya pun juga bingung ya untuk menyimpulkannya. Pada intinya memang kalau untuk sekedar makan kadang-kadang memang sangat sulit, apalagi gagal panen, belum lagi harga jatuh, sebab menjadi petani di Indonesia itu beda dengan petani di Malaysia. Kalau menjadi petani di Indonesia, misal kata kita akan panen, itu belum tentu hasilnya dapat harga stabil. Kadang-kadang justru harganya turun drastis. Kemudian ada juga pemikiran netizen yang bilang orang Malaysia sombong-sombong, itu salah anggap. Pada faktanya orang Malaysia itu sangat ramah tamah yang saya temui di Malaysia. Bahkan selalu berbagi rezeki. Pada video tadi kan kita juga bisa melihat ya, ada salah satu mas-masnya, beliau seorang sopir yang menghantar pelancong daripada Malaysia. Itu pun sampai dibagi tip Rp400.000. Masya Allah, luar biasa. Jadi hendaknya hal yang baik pun juga kita perlu share. Mungkin teman-teman yang melihat video di TikTok yang penuh video palsu, kemudian kalian terpancing, janganlah mudah terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu fakta. Dan seperti inilah kebaikan orang Malaysia ketika datang ke Indonesia.
benar-benar membuat orang Indonesia yang bekerja sebagai seorang cari barang bekas sampai menangis karena kebaikan orang Malaysia. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Aku lagi jalan jumpa bapak ini. Selama 3 tahun kamu kerja ini, berapa per hari biasanya? 30.000. Kayak gini kamu jual nih. Botol-botol. Masya Allah. Mas Aisar Khalid. Kita pergi mandi, kita pergi sholat. Jom. Luar biasa kebaikan Anda. Apa biasa hari-hari makan apa? Tahu, tempe sama orek. Jadi hari ini abang makan ayam, ketam, apa semua abang makan aja ya. Bismillah bang. Terima kasih. Bapak ini tinggal di Orang sini, baik nggak ada rumahnya dikata. daripada Malaysia. Mau tengok Mas dulu. Aisar Khalid. Salam bro. Lihat bang. Saya nyari kos-kosan yuk. Dan tidur di sini. Aku sama abang cari rumah kos dulu. Nanti abang nyusul ya. Tidur di sini udah berapa lama udah? Abang 2 tahun di sini. Oh, abang 1 tahun. Cari rumah untuk Pak Hardi. Gimana? Oh, besar juga nih. 1 bulan berapa? 500. 2 bulan 900.000. Bisa? Nggak apa-apa. Boleh ya? Tinggal dulu 2 bulan. Nanti aku datang lagi insyaAllah ya. Siapa? Ini sahabat saya Pak. Sahabat dunia akhirat saya Pak. 8, 9. Nah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang. Sedih ya? Sedih saya. Sedih kenapa? Jarang orang kayak abang bisa ngasih saya kayak gini. Cantik. Apa yang kamu rasa macam mimpi ya? Kayak mimpi kayak ketiban bulan bang. Aku paham perasaan apa. Kita seorang lelaki kan berjuang untuk cari makan kita. Kita susah nggak ada orang ada sama kita. Saya pun pernah rasa apa yang abang rasa. Saya pernah rasa nggak ada duit, utang sana sini. Iya. Saya paham perasaan abang. Iya. Tapi itulah perjalanan hidup seorang lelaki. Semoga abang kuat dan semoga ada rumah sebegini. Abang bisa gunakan manfaat untuk abang tidur dan abang bangun untuk cari rezeki. Saya harus Masya Allah. mengamalkan hidupnya. Rajin sholat ya. Ya, abang orang-orang baik pasti masuk surga. Amin. Beli kipas 1, B-nya buat abang pakai sehari. Nah, Oke bang ya. ya sama. Walaupun kita berbeda negara, Malaysia dan Indonesia, kita tetap bersahabat. Kita seorang manusia, silaturahmi selalu ya. Ya. Masya Allah. Mau kemana? Aku tahun 2025 ini mau keliling satu Indonesia, bantu orang daripada kota ke kota. Assalamualaikum. Aku udah bagi rumah untuk kamu tuh. Tidur sehat-sehat di rumah, mandi, biar bersih hari-hari kerja. Nanti ya. Sama. Allah. Bapak kuat. Oh, udah. Rezeki bapak, rezeki bapak. Udah rezeki bapak. Putih apa nih, Pak? Hah? Barang rosok. Batu jual lah. Cari barang bekas. Begini nyari rokok, hidup sendiri tidur di kebun orang. Saya pernah diusir-usir, saya nggak mau. Saya pengen hidup, saya nggak nolong, nggak nyuri. Saya pengen nyari makan kayak gitu. Tidur di kebun ke atau apa benar? Pakai kubu-kubu kan, Pak. Saya tuh pakai tenda-tenda aku. Saya kumpulin barang kayak gini, ya habis jam bulan, jam timbang. Bapak bersama Amin, amin, amin. Doa. Bapak. Apa ini? HP. Handphone. Aduh, saya nggak. Tak apa, bapak pegang dulu handphone. Ataupun saya bagi uang untuk bapak tambah-tambah. Boleh? Ya Allah. Semoga bapak kuat. Bapak kuat boleh? Pak. Bapak. Ini Buat bapak. saya pengen kerja dulu. Tak payah. Ini bapak nak kerja dah. Rezeki bapak. Bapak kuat. Oh, udah. Rezeki bapak, rezeki bapak. Udah rezeki bapak. Dah. Cita-citamu sekarang orang tua saya di. Pak Isa. Perjalanan hidupnya membuatkan hati saya tersentuh untuk membantu beliau. Ikuti misi saya membantu Pak Isa keluar dari kesusahan hidup. Masya Allah. Terima kasih. Orang baik daripada Malaysia. Tangan Am ada 5 juta dan tangan Aras ada berapa juta? Di sini ada 4 juta. So, hari ni kita orang akan bagi kat warga sini untuk gaji sehari mereka. Bila salah seorang kat sini, Aras akan cari Pak Aras, saya akan cari Pak saya, okey? Let's go. Assalamualaikum Pakcik. Ya, nama? Amin Hamid. Memang asalnya orang sini Bandung. Bukan, asli orang Bogor. Cari barang-barang itu bekas. Bisa tahu umur dengan namanya? 76. Gajinya satu hari bisa dapat berapa? Berapa ribu? 400. 400,000 satu minggu. Ya. Okey, guys, kita okey. So dekat tangan aku ada 400,000.
Kalau saya juga 400,000. Kita ada 800,000 untuk pakcik. Silakan. Terima kasih ya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Nama Pak siapa? Umur berapa? 20. Kita berapa hari setiap hari dapat buat? Sehari. Okey. So pendapatan pakcik lebih kurang 50,000 sehari. Saya mau bagi 400,000 sama pakcik. Boleh? Ya. Masya Allah. Ini ikhlas daripada kami. Realiti kehidupan di Indonesia memang seperti itu, teman-teman. Yang hidupnya kaya-kaya, yang hidupnya miskin teruk sangat. Sampai-sampai rumah pun tidak ada, kemudian cari kerja juga sulit. Mau tidak mau ya harus bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya itu harus berpikir secara keras ya. Termasuk mencari barang bekas atau biasa disebut rongsokan. Mungkin kalau di Malaysia orang mencari barang bekas atau rongsokan itu nggak ada yang jalan kaki ya. Tetapi biasanya mereka akan membawa mobil, kemudian datang di sebuah kedai-kedai menanyakan barang bekas. Kalau di Indonesia mencari barang bekas itu dilakukan oleh warga jalan kaki, entah itu botol minuman atau mungkin botol tin, dicari keliling jalan kaki. Dan itu hasilnya pun juga tidak seberapa. Kadang-kadang ada yang dapat Rp20.000 satu hari atau setara sekitar 6 ringgitan. Dan itu carinya juga tidak mudah sebab rame yang cari barang bekas atau barang rongsokan. Apalagi kalau kehidupan di kota yang dimana mungkin kalau di TV, di media memperlihatkan yang megah-megah. Tetapi pada faktanya masih banyak ketimpangan, masih banyak orang miskin yang ada di Jakarta, yang tinggal di kolong jembatan, yang tinggal di bawah jalan raya tol, itu masih banyak. Dan harapan saya mudah-mudahan Indonesia ke depannya benar-benar menjadi salah satu di mana negara yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyatnya. Apalagi semboyannya Indonesia itu kan kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah yang tidak bisa dimiliki oleh negara lainnya. Harusnya warganya itu mendapatkan kesejahteraan yang sama rata. Dan kita juga bisa lihat konten kreator daripada Malaysia seperti Mas Aisar Khalid, kemudian bos-bos daripada Malaysia juga begitu sangat luar biasa kebaikannya ketika para konten kreator daripada Malaysia melakukan pembuatan video yang berbagi kepada sesama. Ini patut dicontoh dan sangat menginspirasi. Mungkin sebagian netizen akan berkomentar, Allah itu konten saja. Meskipun biar konten saja, tetapi kita juga perlu mencontohinya, konten hal yang positif, konten hal yang kebaikan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.